Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat thalabah, para mahasiswa yang kami cintai, pada kali ini, pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan materi kuliah semester 1, yaitu mata kuliah Ulumul Quran. Ulumul Quran. Pada kesempatan kali ini kami ingin sampaikan atau ingin kaji bersama kitab Qawaid Asasiyah fi Ulumil Quran yang disusun oleh Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Khususnya pada para mahasiswa yang kami cintai, mudah-mudahan bisa mengikuti materi yang sementara ini kami sampaikan melalui media ini, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kemanfaatan dan keberkahannya. Para pemirsa, para mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ulumul Quran adalah ilmu Al-Quran, ya. Kita akan mulai pada kesempatan kali ini, yaitu Muqaddimah fi Ulumil Quran allati hiya mustalahu tafsir. Pengantar pembukaan tentang ilmu Al-Quran. Yang mana ilmu Al-Quran itu adalah mustalah tafsir. Jadi ada mustalah hadis, ada mustalah tafsir, ya. Itu ilmu Al-Quran, ya, ilmu tafsir. I'lam annahu labuddah min ma'rifati mustalah tafsir qabla qiraati tafsir liyakunul insan ala basirata minhu. Jadi ketahuilah, mari kita ketahui bersama bahwa tidak boleh tidak alias keharusan untuk mengetahui mustalah tafsir sebelum membaca tafsir. Jadi sebelum kita membaca kitab tafsir, kita harus tahu mustalah tafsir. Agar apa? Agar kita semua, ya kalian semua para umat manusia ini bisa mengenal dengan ala basiratin tamah, dengan mata hati, ya, mengetahui dengan yang sebenarnya. Sehingga kita bisa kenal bisa tahu mana surat, ayat atau surat yang Makki, yang turun di Mekah. Wal madani, bisa tahu mana yang madani, yang madaniyah, Makkiyah, madaniyah, yang turun di Madinah. Karena apa kok kita harus paham? Ya pertama harus paham dulu sebetulnya apa kok ada istilah Makkiyah dan madaniyah. Ya, apa itu Makkiyah dan madaniyah? Nah, kemudian setelah tahu Makkiyah yang begini, madaniyah yang begitu, untuk apa? Ya untuk kita tahu selanjutnya dalam pengamalannya, yaitu kita juga akan tahu dengan nasih dan mansuh. Kita akan belajar nasih mansuh. Nasih mansuh itu ya mana yang sebagai nasih, mana yang sebagai mansuh. Nas yang pertama mansuh dihapus, tidak berlaku lagi. Dengan nas yang kedua yaitu yang nasih. Ya, an-nasih datang berikutnya. Itu menghapus, tidak berlakukan ketetapan hukum yang diturunkan dari nas sebelumnya. Wa asbabin nuzul, juga kita bisa tahu sebab musabab turunnya ayat itu. Diturunkannya oleh Allah ayat itu berkenaan dengan apa? Ya, kronologinya. Nah, supaya apa? Supaya tahu ini dalil ini bisa disinkronkan apa tidak. Permasalahan ini bisa menggunakan dalil ini apa tidak. Ayat ini sebetulnya untuk apa? Pengertian ayat ini untuk siapa? Ya, kemana implementasinya? Karena apa? Kalau kita ada tahu asbabun nuzul, kita kan nanti sembarangan kita menggunakan ayat atau memahami ayat, ya. Wa yatarattab ala dzalik fahmu ma'anil ayat. Tentunya juga dengan semua itu kita bisa atau keterkaitan dengan memahami makna ayat-ayat atau yang tersirat dari surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran, ya. Wa man khada tafsir qabla ma'rifati mustalahi kana fi hiratin. Siapa yang terjun ke dalam tafsir
sebelum mengetahui mustalah tafsir, sebelum mengetahui istilah-istilah ilmu-ilmu tersebut ya, sebelum dia fahami, dikuasai, kana fi hiratin, maka dia akan berada pada kebingungan. Suatu saat dia akan mendapatkan kebingungan. Wa qalla nasyatu, dan kemudian menjadi lemah semangatnya. Wal tabasat alil maqasid, kemudian menjadi buram atau menjadi samar maksud-maksud, keinginan-keinginan, tujuan yang ingin dia capai. Itu ya. Sekarang kita masuk ke ilmu tafsir. Apa itu ilmu tafsirnya? Huwa ma'khud min qawlihim fassartu syai' idza bayyantahu was sumyal ilmul madhkur tafsiran li'annahu yubayyinul Qur'an wa yuwaddihu. Kalau secara bahasa ya seperti fassartu syai', aku mentafsir sesuatu. Maksudnya menerangkan, menjabarkan ya. Nah, dan ilmu ini diberi nama, ilmu yang demikian ini yang akan menjabarkan ayat Al-Quran ini ya diberi nama tafsir. Karena apa? Karena menerangkan Al-Quran, menjelaskan, menjabarkan tentang ayat-ayat itu, tentang kedudukan ayatnya, tentang apa yang terkait dengan ayat itu. Maka disebutlah ilmu tafsir. Apa batasan ilmu tafsir? Ya. Batasannya huwa ilmun yabhas fihi an ahwalil Quran Karim. Ilmu tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk membahas tentang Al-Quran. Dari sisi mana dibahasnya? Min jihati nuzulihi, yaitu dari pertama, dari sisi turunnya. Makkiyah atau Madaniyah. Contohnya, ini ayat turun di Mekah atau ayat turun di Madinah. Maka otomatis beda nanti. Jangan sampai kita berpegang teguh kepada ayat atau hadis yang di Mekah saja, kemudian melupakan yang di Madinah. Padahal yang di Mekah sudah dihapus, yang berlaku adalah yang di Madinah. Wanawihi dan lain sebagainya yang terkait dengan itu. Seperti kasanadihi, sanatnya, adaihi, ya. Wa alfadihi, lafat-lafatnya. Ada itu alat-alat yang berhubungan ya. Atau ya sama dengan lafat-lafatnya. Wa ma'anihi al-muta'alliqa bil ahkam, dan ilmu yang membahas tentang maknawiyahnya Al-Quran yang berhubungan dengan hukum-hukum wa'iridalik dan lain sebagainya. Itu batasan dari ilmu tafsir. Kemudian maudhu, tema. Apa yang menjadi objek dari ilmu tafsir ini? Yaitu kalamullah azza wa jalla minal haythi al-madhkurah. Yaitu tentu kalamnya Allah, firmannya Allah subhanahu wa ta'ala yang akan dibahas, yang terkait dengan apa-apa yang sudah disebutkan di atas tadi ya, yang terkait dengan ayat Al-Quran. Wa faidatuhu, faidahnya apa? Faidahnya kita belajar tafsir? At-tawassul ila fahmi ma'anil Quran. Nah, maksudnya ya apa namanya? Ya tafsir ya, ulumul Quran. Apa faidahnya? At-tawassul ila fahmi ma'anil Quran. Supaya kita sampai pada posisi dapat memahami maknawiyahnya Al-Quran. Bukan cuma tahu terjemahannya, kalau itu gampang. Tapi bagaimana memahami isinya. Ya. Wal amal bima fi ba'dal fahmi. Dan yang kedua, setelah faham, bagaimana kita mengamalkannya. Nah, supaya kita bisa mengamalkannya, nah ini faedahnya dari ilmu ini. Wasamaratuhu, kemudian buah hasilnya dari belajar ilmu Al-Quran ini apa? At-tamassuk bil urwatil wusqah, yaitu kita bisa berpegang teguh dengan tali yang kuat. Wal fauz bis sa'adah fid darain, dan agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Jadi buah hasil yang kita ingin dapatkan dari kita belajar ulumul Quran adalah kita punya pegangan yang kuat, yang benar dalam ilmu pengetahuan sehingga bisa diamalkan dengan amal yang benar. Tujuan akhirnya bahagia dan selamat dunia dan akhirat. Yang terpenting tentunya adalah akhirat. Kita bisa selamat dari siksa Allah. Kita bisa mendapatkan nikmat Allah, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wadi, siapa pembuatnya? Ya kalau
masalah kalamullah ini ya Allah Ta'ala wa Nabi alaihi salatu wassalam, tafsir ulumul Quran ini ulumul Quran ini ya kita materinya ya tentunya yang membuat ya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan penjabaran-penjabaran ya. Bahwa ilmun ilahiyun nabawiyun, ulumul Quran itu adalah ilmu ilahi, ilmu nabawi. Wastimdaduhu, dari mana kita ambil istimbat ya. Minal Quran nafsih wa sunnah wa asalibil Arab. Tentunya dalam ilmu Quran, dalam tafsir pertama ya dari Al-Quran itu sendiri. Dari ayat ke ayat yang lain, keterkaitannya dengan ayat yang lain, kemudian dengan sunnah-sunnah Nabi. Maksudnya hadis-hadis Nabi yang menerangkan dan menjabarkan ayat tersebut. Wa asalibil Arab, tentunya juga dimodali dengan sastra Arab ya. Dengan tata bahasa Arab, kita modali kita untuk memahami makna Al-Quran dan memperdalam ilmu Al-Quran. Wa masailuhu, masalah-masalah yang ada di kitab di ilmu ulumul Quran, ma yustafadu minhu min ahkam wa aqaid, yaitu sesuatu yang dapat diambil faedah berupa hukum-hukum dan akidah-akidah, wa amsal wa mawaid, percontohan-percontohan, nasihat-nasihat, ya, ujangan, teori-teori, ya di situ yang kita ambil. Wa nisbatuh, ya, penisbatan ilmu Al-Quran, annahu minal ulumid diniyah, bahwasanya ilmu Al-Quran termasuk golongannya ilmu agama Islam. Bal ra'isiha, bahkan itu pokok, ya, pokok inti dari ilmu agama Islam. Likauniha ma'khudha minal kitab, karena apa? Karena diambil dari Al-Quran. Ya. Ilmu agama ini kan diambil dari Al-Quran gitu. Dan ini pokoknya. Wa mutawaqqifa fil i'tidad ba'da thubut alaih. Dan tentunya ilmu-ilmu agama ini kan tergantung ya, terkait ya, nunggu penetapan dari Al-Quran tersebut. Wa fadluhu, keutamaan belajar ilmu Al-Quran, ulumul Quran. Annahu min asrafil ulum wa ajalliha, ya sesungguhnya ilmu Al-Quran ini termasuk ajallil ulum, ya, paling agungnya ilmu. Asrafil ulum, paling mulianya ilmu, ya, asrafil ulum wa ajalliha. Li'anna al-ulum innama tashruf bi syarafi mawdu'at, ya, karena sesungguhnya ilmu-ilmu itu menjadi mulia karena tergantung temanya. Temanya ini membahas apa? Apa pembahasannya? Yang dibahas apa, ya. Wa mauduhu ajal wasraf. Nah, sedangkan ilmu Quran, apa itu? Ya kalamullah. Pemahaman makna kalamullah. Untuk diintisarikan, ambil ilmunya dan bagaimana nanti pengamalannya, maka tentunya ini yang paling afdal, ya. Wa amma bayanul haja ilahi fali anna fahmal Quran al-mustamil ala al-ahkam syariah allati hiya madarus sa'adah al-abadiyah. Ya. Wa hiya al-urwatul wusqa. Sampai di mana sih sebetulnya hajatnya kita, kebutuhan kita? Ya, karena apa? Karena memahami Al-Quran itu sesuatu yang memang mencakup hukum-hukum syariat. Sedangkan hukum-hukum syariat itu adalah poros dari kebahagiaan abadi. Tidak boleh tidak, kita ingin punya kebahagiaan abadi, yaitu di akhirat, kebahagiaan di akhirat. Ya harus tahu hukum-hukum syariat, harus mengamalkan hukum-hukum syariat. Nah, dari mana hukum-hukum syariat itu? Ya itulah kebutuhan kita memahami Al-Quran, karena dari situlah kita nanti akan mengetahui hukum-hukum syariat. Wahiyal urwatul wusqa, itulah sebagai tali pegangan yang kuat. Ya. Amrun asir la yahtadi ilahi illa bitaufiqin minal latifil khabir. Hal yang demikian itu memang hal yang sulit, tidak mudah diperoleh oleh seorang, melainkan atau kecuali dengan taufik dari yang maha lembut, yang maha tahu. Hatta inna sahaba radhiyallahu anhum ala uluwi ka'bihim fil fasaha wa istinarati bawatinihim bima asraqa alaiha min mishkatin nubuwah kanu katsiran ma yarjunillahi sallallahu alaihi wasallam bisu'al an asya lam ya ruju alaiha wa lam tasil afhamuhum ilaiha. Bahkan ya, kok dibilang sesuatu yang sulit kecuali dapat hidayah dari Allah SWT, ya. Bahkan sahabat saja
yang mana mereka sudah kita tahu keagungan mereka, kefasihannya mereka, bersihnya batin mereka, cahaya yang dipancarkan oleh mereka. Mereka dapatkan cahaya dan nur dari cahaya kenabian. Mereka dapatkan ilmu langsung dari Nabi, dari sumbernya. Mendapatkan percikan nur dari sumbernya. Ya. Tapi mereka masih sering kali bertanya kepada Rasulullah tentang isi dan maksud dari ayat-ayat tertentu. Jadi walaupun sudah fasih, walaupun sudah mendapatkan segala sesuatu yang sangat istimewa, tapi ada kalanya ayat Al-Quran yang global, yang berupa sitiran, itu mereka tidak paham dan harus bertanya kepada sumbernya yang sangat tahu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lam tasil afwahum ilaiha. Mereka yang sudah begitu hebat kefasihannya, ilmu bahasanya, dan mendapatkan keistimewaan nur dari Nabi, itu masih kadang-kadang tidak paham. Maka kita jangan sok, jangan merasa paling paham, paling ngerti, ya. Kama waqali Adi bin Hatim fil khaitil abyad wal aswad, sebagaimana terjadi pada sahabat Adi bin Hatim tentang ayat yang menerangkan yang terkait dengan puasa, yaitu benang putih dan benang merah hitam. Jadi mereka yang lugu-lugu, yang polos-polos, itu ayat Al-Quran yang menerangkan tentang fajar mereka tidak boleh makan, dan tentang maghrib mereka boleh makan, yang Allah isyaratkan dengan benang putih dan benang hitam, mereka tidak paham. Sehingga nanya Rasulullah, baru Rasulullah terangkan, oh itu maksudnya kalau sudah tidak kelihatan, sudah kelihatan berarti fajar keluar, gak boleh makan, itu sudah mulai puasa. Nanti kalau sudah tidak kelihatan lagi berarti sudah terbenam matahari, sudah gelap, itu boleh berbuka dan lain sebagainya, dan banyak hal-hal yang seperti itu. Wala syakka anna muhtajun ila ma kanu muhtajin ilaihi wa ziyadah. Dan tidak diragukan lagi, kalau mereka saja perlu penjabaran dan keterangan Rasulullah, apalagi kita ya sangat lebih dari mereka, sangat membutuhkan pemahaman-pemahaman itu. Bahkan masih lebih perlu ditambahi lagi. Ya. Haddul Quran. Sekarang tentang Al-Quran. Batasan definisi tentang Al-Quran, ya. Al-Quran lughatan, Quran menurut bahasa, ma'khud minal Qur'i. Ya, wahwal jam'u. Kalau bahasa Quran, ya Al-Qur'u wahwal jam'u, dikumpulkan, pengumpulan, ya, pengumpulan kalam-kalam. Wa urfan, nah, dari sisi uruf, ya, huwal kalam al-munazzal ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mu'jiz bi suratin minhu. Al-Quran itu adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafdan wa ma'nawiyan tentunya. Al-mu'jiz bi suratin minhu. Satu surat saja sudah suatu mukjizat yang melemahkan pakar-pakar ilmu pengetahuan, pakar-pakar sastrawan di zaman itu semua, di zaman Nabi sampai sekarang apalagi, tidak mampu menandingi Al-Quran. Kalam Allah ini yang diturunkan kepada Muhammad yang berupa Al-Quran ini luar biasa tatanannya, ya, dari sisi bahasa, dari sisi sastra, apalagi dari sisi isi kandungannya, ya tidak satu pun manusia yang bisa itu. Faqauluna al-kalam, yang dimaksud dengan kalam adalah jinsun syamil li jamil kalam, sesuatu yang mencakup semua kalam. Wa quluna al-munazzal ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang diturunkan kepada Muhammad maksudnya faslun mukhrij lil kalamil munazzal ala ghairil anbiya, yaitu supaya jelas tidak termasuk kalam-kalamnya Allah kepada yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad dari para nabi-nabi, para rasul terdahulu, kat Taurat wal Injil, ya, yang lain anak namanya Taurat, Injil, Zabur, ya, dan lain sebagainya, wasairil kutubi wasuhuf, dan kitab-kitab dan suhuf yang lain yang Allah turunkan yang berjumlah 104 Allah berikan kepada para rasulnya. Jadi Al-Quran khusus kalamnya Allah yang diberikan, diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak termasuk yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu.
Wa quluna al-mu'jiz faslun thanin mukhrij ila hadisir rabbaniyah ka hadis sahihain anna inda danni abdi bi. Ya, di sini maksudnya untuk membatasi Al-Quran itu kalam Allah yang memang diturunkan khusus ya, bukan termasuk hadis-hadis qudsi, hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah tapi dari Allah Subhanahu wa taala, seperti ana inda dhanni abdi bi. Rasulullah bersabda menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya ada pada posisi di mana hambaku menyangka. Maksudnya prasangka apa yang kita sampaikan yang ada dalam hati kita terhadap Allah, disitulah Allah. Maksudnya begitulah yang Allah lakukan. Maka kita harus berhusnudzon terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya hadis qudsi. Ini tidak termasuk Al-Quran, walaupun ini kalamnya Allah, tidak termasuk kepada Al-Quran ya. Ini lafadznya dari Rasulullah kan, kalau Al-Quran lafdzan wa ma'nawiyan dari Allah Subhanahu wa taala. Summal iktisar fil had alal ijaz wa in nazala al-Quran li ghairi aidan li'annahu al-mustadila fi tamyiz fa huwa al-aham. Kemudian diringkas dalam batasan alal ijaz ya. Wa in nazala al-Quran, walaupun Al-Quran jika turunnya Al-Quran li ghairi pada selainnya juga ya. Li'annul muhtad ilai fi tamyiz, karena itu butuh untuk dijadikan tamyiz, fa huwa al-aham, itu yang paling penting. Wa qauluna bi syara minhu bayan li aqalli ma yasul bil ijaz, maksudnya kemukjizatan yang melemahkan ijaz pada orang lain untuk membuat seperti itu minimal satu surat ya, bukan satu dua kata atau satu ayat, satu surat. Wa huwa qadru aksari surah, paling pendeknya surat yaitu kal kautsar. Wa inna makana aqallul ijaz bi aqalli surah. Jadi kemukjizatan di sini yang membuat mereka tidak mampu membuat saingan persis sama dengan Al-Quran, itu minimal paling pendeknya surat ya, bukan satu ayat ya. Yang ditantangkan bahwa ini mereka tidak bisa membuat adalah satu surat. Li'annahu lam yakun fil Quran ayah mufradah, karena di Al-Quran enggak ada ayat-ayat yang terpisah sendiri. Maksudnya ayat-ayat itu sudah tergabung, tersusun menjadi satu surat ya. Balil ayat tastalzim munasabah lima qablaha wa ma ba'daha, karena ayat-ayat tersebut tidak bisa berdiri dengan sendirinya karena sudah ada munasabah, sinkron ya, kesamaan antara yang sebelumnya dan yang sesudahnya. Jadi setiap ayat ini yang membuat tidak mampu dilakukan oleh orang-orang adalah ayat ini selalu berhubungan dengan yang sebelumnya dan yang sesudahnya. Ayat sebelumnya, ayat sesudahnya. Setiap ayat ada keterkaitan dengan yang sebelum dan sesudahnya. Fatakun salah ayat, maka minimal di situ ada 3 ayat ya, dalam satu surat. Wazada ba'dum fil had faqala, sebagian ulama menambahkan takrifnya al-muta'abbad bitilawatihi. Kalamullah itu ya, Al-Quran itu kalamullah al-munazzal ala Nabi Muhammad SAW al-muta'abbad bitilawati, yaitu yang dianggap ibadah membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu ibadah, tahu tidak tahu, faham tidak faham, ibadah. Sehingga Rasulullah menjanjikan setiap huruf satu hasanah. Alif lam mim tidak satu huruf itu, tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri gitu, atau 10 hasanah per huruf dan begitu seterusnya. Liyukhrij mansukhut tilawah. Dengan bahasa muta'abbad bitilawati itu memperkecualikan yang sudah dimansuh bacanya. Maksudnya dulu ini ayat turun Al-Quran tapi sudah dihapus bacanya, tidak ada dalam Al-Quran lagi. Maka itu sudah tidak dianggap Al-Quran ya, kalau dengan kata-kata al-muta'abbad bitilawati. Wasurah, yang dimaksud surat, apa surah itu? Dalam Al-Quran ada ayat, ada surah. Surah ada juz. Surah ya jumlah min Al-Quran aqalluha salas ayat. Surah itu adalah sejumlah atau sebagian Al-Quran, minimal terdiri dari 3 ayat. Musamma bismin khoslaha, setiap surat diberi nama dengan nama yang khusus untuk surat tersebut. Bitauqif minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ketetapan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama-nama surat itu sudah ditentukan oleh Nabi, bukan oleh sahabat Utsman atau sahabat-sahabat lain radhiyallahu anhum, bukan. Ya, apalagi kok ulama sekarang, bukan, itu memang sudah dari Nabi, susunannya begitu, nama suratnya begitu. Bi'an tadkur bidzalikal ism wa tastahir bihi. Jadi Rasulullah sudah menyebutkan nama surat tersebut
dan sudah masyhur terkenal di kalangan populer di kalangan para sahabat dan tabi'in. Itu yang disebut dari Nabi memang surat ini dari sahabat ke tabi'in dan begitu terusnya. Sudah apalagi sudah tertulis mulai dari zaman khilafah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, baru disebarkan di zaman Sayyidina Utsman. Nah, itu sudah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wal ayat, dan yang maksud ayat hiya jumlah minas surah mumayyiza bil fasilah. Ayat itu adalah sebagian dari surat yang dipisah dengan pemisah. Wahia al kalimah allati takuna akhiral ayat, yaitu kalimat yang terakhir ada di ayat. Kalimat per kalimat di ayat itu ayat. Wallahu a'lam bishawab. Sementara sampai di sini mudah-mudahan memberikan kemanfaatan, keberkahan pada kita walaupun materi tidak tatap muka langsung karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, maka mudah-mudahan tetap kalian semua mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan dari hadzal kitab wa muallif hadzal kitab wa masyayikhi wa masyayikhina jami'an, amin Allahumma amin. Demikian sementara ya. Kita lanjutkan pada waktu yang akan datang materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.